Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dharma Wanita Persatuan DWP Pendidikan, Ibu Nyonya Rispa Wahyuni Jaya yang diwakili oleh Ibu Windy Dede, Nasehat Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Bapak Imade Supriyatna SPD MSI, Ketua Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Nyonya Epi Imade Supriyatna, seluruh Ketua Dharma Wanita Persatuan Wilayah 1 sampai 13 se-Jawa Barat, Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Narasumber yang kami hormati, Dr. Rahadian Sapitri dan Ibu Hajah Elis Nurhayati MPD, serta seluruh peserta seminar yang hadir dalam ruangan Zoom meeting dan luring hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul secara hybrid dalam acara seminar kesehatan dan bakti sosial. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sampai pengikutnya sampai akhir zaman. Di dalam kegiatan ini kita akan mengambil tema dengan temanya tip bugar selama Ramadan dan menjaga pola hidup sehat pasca Ramadan, serta tausiah bertema yuk berdoa di waktu-waktu mustajab. Sebagai pembuka, marilah kita berdoa bersama agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Doa akan dipimpin oleh Nyonya Neneng Jajang. Kepada Nyonya Neneng kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan lancar. Maka izinkanlah saya untuk memimpin doa ini menurut agama Islam, dan yang non-muslim mohon menyesuaikan menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajimi sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami sedang menyelenggarakan seminar kesehatan dan siar agama dalam Islam dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat khususnya untuk keluarga, sahabat-sahabat, orang lain dan umumnya untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa suami dan anak-anak kami, dosa saudara dan sahabat-sahabat kami, dosa para pemimpin dan orang-orang pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua itu dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Nyonya Neneng Jajang atas doanya. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita Persatuan yang akan dipandu oleh operator. Kepada seluruh hadirin diperkenankan untuk berdiri. Untuk duduk kembali. Mohon izin diperkenan untuk berdiri kembali. Ada Mars Dharma Wanita. Untuk duduk kembali. Terima kasih. Semoga semangat kebangsaan dan pengabdian dalam Dharma Wanita Persatuan
senantiasa menginspirasi kita semuanya. Acara berikutnya adalah laporan dari Ketua Pelaksana Kegiatan yang akan disampaikan oleh Nyonya Haja Elis Nurhayati MPD. Kepada Nyonya Elis kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang terhormat Bapak Bina Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat, Bapak Made Imade beserta Ibu Ketua, Ibu Evi Imade, yang kami hormati Ibu Hajah Cucu Salman, dan juga yang kami hormati narasumber Dr. Dian yang sudah berkenan hadir, yang kami hormati rekan-rekan para anggota Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat, baik yang hadir secara luring ataupun daring. Bapak Dr. Adi, selamat bergabung juga. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Izin melaporkan pada kegiatan ini Ibu Bapak Pembina dan Ibu Ketua dan hadirin sekalian, kegiatan Baksos Ramadan Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 alhamdulillah dapat terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak, yang utamanya dari para anggota ibu-ibu Dharma Wanita Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 yang berkontribusi memberikan dukungannya dalam bentuk infak dan sedekah untuk kegiatan ini. Kemudian juga kontribusi dari CSR dari BJB cabang Cibinong, alhamdulillah yang senantiasa setiap tahun mendukung kegiatan ini. Di samping itu juga kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh DWP Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Subbidang Sosial Budaya. Adapun hasil dari pengumpulan infak dan sedekah akan disalurkan di 4 titik. Yang pertama yaitu di lingkungan duafa, di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, kemudian yatim dan duafa di SLB Negeri Bogor, kemudian yang ketiga untuk yatim dan duafa di Yayasan Tabungan Surga, dan terakhir di Yayasan Sahabat Yatim. Insya Allah rezeki atau infak sedekah yang sudah diberikan kepada kami akan kami sampaikan kepada mereka yang berhak, dikhususkan kepada 4 titik tersebut. Semoga apa yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Ibu anggota dan juga CSR dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Demikian laporan dari saya selaku Ketua Sosbud, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Elis atas laporannya. Selanjutnya sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan penasehat DWP Cadistik Wilayah 1 oleh Bapak Imade Supriyatna SPD MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula quwata illa billah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, para pengikutnya, dan insya Allah kita yang hadir baik secara daring maupun secara luring. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ibu Nyonya Rispa
Wahyu Wijaya, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Widi Deden. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Nyonya Epi Imade Supriyatna, aku istri saya. Yang saya hormati seluruh Ketua Dharma Wanita Persatuan Wilayah 1 sampai dengan 13 se-Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB se-Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Yang saya hormati narasumber yang dalam hal ini, terima kasih Ibu Dr. Rahadian Sapitri, turnuhun Ibu, dan Ibu Hajah Elis Nurhayati MPD, yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian, bagi ibu-ibu sekalian, serta seluruh peserta seminar yang hadir di ruangan ini ataupun di ruang Zoom. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bangga dan apresiasi berkaitan dengan kesehatan dan bakti sosial dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan 1. Kita tahu Bapak Ibu bahwa pentingnya kesehatan ini adalah satu aset yang sangat berharga sekali. Untuk itu terima kasih kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, punten ya, ibu-ibu yang alhamdulillah ini begitu proaktif Bapak Ibu, samping dengan kegiatan rasa empati dari DPP cukup membanggakan di tengah isi orang yang kurang beruntung, ternyata masih ada hati dari DWP inilah yang bisa membantu orang-orang tadi. Insya Allah Bapak Ibu, terutama Ibu, bahwa apa yang dilakukan di bulan suci Ramadan di hari ke-10 ini adalah merupakan satu 10 hari menjelang, maksudnya Ibu menjelang Idul Fitri, ini adalah hal yang mustajab Bapak Ibu ya, dengan perhatian kita terhadap Bapak Ibu serta ibu-ibu yang saya hormati. Dengan kegiatan ini bisa menambahkan pesan Ibu, terutama berkaitan dengan kesehatan. Yakin ibu-ibu ini pasti sehat, serta ibu-ibunya sendiri ya. Ibunya sakit, biasanya bapak-bapaknya yang repot gitu. Itu penting sekali ya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rahadian Sapitri. Simak ya. Semoga dengan tema yang tip bugar selama Ramadan dan menjaga pola hidup sehat pasca Ramadan. Nah, biasanya ibu-ibu ya setelah Ramadan mumpung ya keliling ngumpulin kupat, opor gitu, di sana ke bumi, wah, balas dendam. Tapi insya Allah tidak ya. Yang hadir ini adalah, saya yakin, ibu yang bisa menjaga kesehatan dan pola. Karena terus terang ibu sekalian, ya, pola makan itu kunci. Kita ingin sehat. Ya. Mari kita berupaya untuk sehat. Sehat kita insya Allah dan anak-anak sehat. Itu saja mungkin yang sampaikan. Bisa mengikuti seminar ini sampai selesai. Nah, ada tugas yang harus selesaikan ke Purwakarta, ibu sekalian ya. Dan kurangnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak atas sambutan, arahan, support, dan doanya untuk kita semuanya. Semoga Bapak pun selalu sehat, bisa mendampingi kita semuanya. Baik, selanjutnya sambutan Ketua DWP Distrik Provinsi Jawa Barat oleh Nyonya Rispa Wahyuni Jaya yang saat ini diwakili oleh Ibu Windy Deden. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih. Bisa terdengar suara saya, Ibu? Insya Allah bisa, Bu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Penasehat BWP Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Bapak I Made Supriyatna SPD MSI. Yang saya hormati Ketua DWP Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Nyonya Evi I Made Supriyatna. Yang saya hormati Ibu-ibu pengurus DWP Cabang Dinas, Ibu-ibu DWP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Ibu-ibu Ketua DWP Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 sampai dengan 13 atau yang mewakili beserta jajaran pengurus dan anggota. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu-ibu pengurus dan anggota DWP Unit Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Dan yang saya hormati dan saya banggakan juga Ibu-ibu pengurus dan anggota DWP Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Dan yang saya hormati para pemateri Ibu Dr. Rahadian Safitri dan Ibu Hajah Elis Nurhayati MPD. Mohon izin sebelumnya kepada hadirin semua, saya hadir hari ini secara tatap maya dikarenakan satu dan lain hal, sehingga saya tidak dapat hadir secara langsung bersama ibu-ibu sekalian. Saya sampaikan juga bahwa hari ini saya mewakili Ibu Ketua DWP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ibu Rispa Wahyuni Jaya, yang hari ini berhalangan untuk hadir, sehubungan dengan tugas lain di tempat lain dalam waktu yang bersamaan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Baiklah, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukurillah, hari ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama hadir mengkaji ilmu bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Selain tujuan kita adalah untuk bersilaturahmi, juga untuk menambah pemahaman dan keyakinan kita untuk lebih dalam memaknai kemuliaan dan keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Kita semua sudah sangat meyakini bahwa bulan suci Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya, di mana semua amal soleh yang dilakukan pada bulan ini akan mendapatkan balasan berlipat ganda, lebih banyak dan lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tentu kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan tersebut. Dalam implementasinya tentu perlu didukung dengan niat dan kondisi fisik yang fit dan sehat, serta kondisi spiritual yang baik, agar kita dapat melakukan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini secara optimal. Terlebih saat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita dapat memanfaatkan waktu di 10 hari terakhir ini dengan lebih optimal, dengan kegiatan-kegiatan yang syarat dengan nilai ibadah, dan lebih banyak lagi melangitkan doa-doa kita pada waktu-waktu yang mustajab, sehingga Allah merindui dan menerima setiap amalan kita dan berkenan mengabulkan doa-doa kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu yang saya hormati, kegiatan yang diselenggarakan oleh DWP Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, yaitu seminar kesehatan, tausiah, dan bakti sosial yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini, dipandang sangat relevan dengan kondisi dan kebutuhan kita pada saat ini.
sebagai wujud ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa kepedulian kita kepada sesama. Selain itu, kita juga dapat belajar banyak dari para narasumber yang hadir dalam kegiatan kita pagi ini. Kita juga dapat berbagi kasih sayang dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita semua bersama saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan. Insya Allah dari kegiatan ini, selain kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk berbagi dan melihat saudara-saudara kita tersenyum mendapatkan kebahagiaan dari ibu-ibu semua dalam kegiatan bakti sosial. Dan yang paling utama adalah kita berharap mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima atas semua amal ibadah kita, sehingga kita mendapatkan nilai kemuliaan dan keistimewaan di bulan Ramadan ini. Akhirnya, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus DWP Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 yang sudah mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini. Selamat melaksanakan kajian ilmu, selamat melaksanakan kegiatan bakti sosialnya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Izin saya akhiri dengan pantun. Kebun tomat buatnya lebat, dipanen untuk dimakan bersama. Ramadan datang, waktunya bertobat, agar dosa kita Allah hapuskan semua. Amin. Ubur-ubur ikan lele, puasa sambil kerja, tetap semangat ya Le. Demikian ibu-ibu dan hadirin sekalian, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih Ibu atas sambutan, arahan, support dan doanya untuk kami semua. Teriring doa dari kami, semoga Ibu beserta jajaran DWP Distrik Provinsi Jawa Barat pun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti, yaitu seminar kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Rahadian Sapitri. Sebelumnya, mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Uun Nurhayati yang akan membantu jalannya sesi seminar dan tanya jawab pada hari ini. Terima kasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallahul harimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa zaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birin wassalamatan min kulli ithmin la tad'u dhanban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga doa hajat, doa yang barusan kita panjatkan bersama menjadi wasilah kebaikan, wabil khusus untuk keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dari mulai cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 sampai 13 ya Bu. Dan juga untuk seluruh keluarga besar kita masing-masing di satuan pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan keselamatan, keberkahan, kesuksesan, keberkahan usia dan juga keberkahan rezeki semata-mata untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sekalian kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati
Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Ibu Sekdis dan jajarannya yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Ketua DWP Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Ibu Evi Imade dan jajarannya, serta hadirin yang hadir secara daring maupun luring. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita tasyakur binikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah wabil khusus nikmat diberi sehat, nikmat dapat menjalankan ibadah Syaum Ramadan di tahun 1446 Hijriah yang memasuki hari ke-21. Masya Allah. Tadi sudah diulas sedikit oleh Ibu Sekdis di sambutan saat pembukaan bahwa 10 hari terakhir ini luar biasa. Tadi Bapak Imade juga dalam sambutannya menyampaikan, mari kita sama-sama memanfaatkan waktu yang Allah janjikan, waktu yang sangat mustajab ketika kita berdoa. Di samping ada waktu-waktu mustajab lain ya, ibu-ibu sekalian yang daring dan luring. Namun sebelumnya izin saya di sini ikut berbagi sharing saja, karena pada dasarnya saya hanya manusia biasa yang doif, yang lemah, hanya ada sedikit pengetahuan dari membaca dan mendengar. Dan hari ini izin berbagi dengan keluarga besar Dharma Wanita Persatuan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 khususnya, dan juga di Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat. Tema yang diusung hari ini yaitu berupa ajakan ya, dari judulnya saja ibu-ibu kita sudah bisa melihat bahwa mari kita sama-sama sebagai sesama umat Islam khususnya di sini, mari kita sama-sama saling mengingatkan pada momen 10 hari terakhir yang luar biasa. Untuk itu yuk berdoa di waktu-waktu mustajab. Sebagaimana disampaikan, banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita banyak berdoa. Salah satunya di sini disampaikan dalam surat Al-Ghafir ayat ke-60. Ini surat ke-40 yang intinya disampaikan, Allah yang menyampaikan, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dan keadaan hina dina. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi di situ dijelaskan kalau berdoa tentu saja akan semakin dekat dengan Allah. Jadi ini sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Next berikutnya. Dan juga di beberapa hadis, saya cuplik beberapa hadis yang mengisyaratkan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan disampaikan kepada sahabat-sahabat beliau. Di antaranya dalam hadis riwayat At-Tirmizi, wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni dosamu dan aku tidak pedulikan lagi dosamu. Artinya ketika kita berdoa, ibu-ibu, insya Allah aku yakin segala dosa-dosa kita digugurkan. Kita sifatnya doif, manusia itu lemah. Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, manusia itu gudangnya hilaf itu lupa, banyak kealfaan. Nah di sini bagaimana caranya agar dosa-dosa kecil kita tidak menggunung? Mari kita sama-sama mendawamkan banyak berdoa, baik di saat sholat, setelah sholat, atau di waktu-waktu mustajab. Dan di samping itu juga hadis riwayat Muslim menyampaikan, seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah tak kala sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah dalam sebuah hadis mencontohkan kepada sahabatnya, saya membaca di beberapa buku dan kajian dari Ustadz di media sosial. Rasulullah sangat mencintai, ada doa yang sangat dicintai oleh beliau yang biasa dipakai kita bacakan di sujud terakhir, yaitu doa berserah diri kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Itu salah satu doa dari 3 doa yang dianjurkan ketika kita sholat, misalnya sholat wajib ataupun sunnah. Sebelum kita atahiyat, di sujud terakhir itu setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya 3 kali, kita tahan dulu sujudnya, kemudian kita memohon kepada Allah hal-hal yang utama, ada 3 ya.
Allahumma ini as'aluka bihusnil khotimah. Kita mohon hidup wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Kita minta kepada Allah diberikan permohonan ampunan yang sungguh-sungguh. Dalam Islam disebut taubatan nasuha. Dan yang terakhir yaitu tadi yang kalau di bacaan-bacaan dalam kisah-kisah Rasulullah dan para sahabatnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kita mohon kepada Allah untuk ditetapkan iman dan takwa kita, untuk semata-mata tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Dan satu lagi, sebenarnya banyak sekali ya, tapi karena waktu ini saya ambil yang sering dimunculkan di berbagai buku ataupun media menjadi referensi. Hadis riwayat Muslim juga menyampaikan, tidak ada seorang muslim yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berdoa, Masya Allah, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Dan ini juga disampaikan dalam karakteristik persahabatan. Dalam Islam itu agak belok sedikit, persahabatan itu ada 7, ibu-ibu. Nomor 1 saya ambil yang 1 dan akhir aja karena nanti akan panjang ceritanya. Persahabatan yang pertama dalam Islam itu namanya ta'aruf. Itu sangat dikenal ya ibu-ibu, ta'aruf itu berkenalan. Itu ada ta'aruf dan seterusnya. Ada lagi yang terakhir namanya huban imanan. Persahabatan yang terbaik yang akan menggiring kita ke surganya Allah bersama-sama hanya gara-gara kita bersahabat dengan tulus, ibu-ibu. Namanya persahabatan huban imanan, yaitu persahabatan yang tulus karena cinta kasih, saling mendoakan tanpa sepengetahuannya. Nah ini makna yang terkandung dalam hadis riwayat Muslim. Dan mengingatkan apabila sahabatnya tersebut mungkin melenceng sedikit ya, dan bila memungkinkan saling memberi hadiah. Nah itulah persahabatan yang tulus. Dan persahabatan ini ketika nauzubillahi min dzalik, andaikan suatu saat nanti di yaumil akhir kita terjerumus ke dalam neraka, sahabat yang huban imanan ini akan mencari kita. Mana sahabat saya si fulan yang dulu? Masya Allah, dengan doa-doa sahabat yang tulus kita pun bisa diselamatkan dari api neraka. Masya Allah, luar biasa. Next, selanjutnya. Nah, saya izin hari ini lumayan banyak ini, tapi singkat padat. Ternyata banyak sekali waktu-waktu mustajab untuk berdoa selain di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, wabil khusus di waktu-waktu ganjil ya ibu-ibu, termasuk tadi malam. Tadi malam itu kita masuk ke dalam malam ke tanggal 21 Ramadan, di mana Allah janjikan akan ada Lailatul Qadar di antara waktu-waktu malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Nah, di sini juga disampaikan dalam salah satu ayat Al-Qadar ya, yang salah satu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini bahkan saya secara pribadi mengajak keluarga ketika 10 hari terakhir lebih banyak ketika sholat baca Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma anzalna, dan seterusnya. Ada hanya 5 ayat ya. Itu diulang-ulang aja, diulang-ulang ya. Karena saya pernah mendengar dari salah satu guru ngaji, perbanyak membaca surat Al-Qadar di 10 hari terakhir ini. Masya Allah. Di sini yang artinya malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, luar biasa ya. Next, berikutnya. Ini masih tentang malam Lailatul Qadar juga. Dan di sini disampaikan ada salah satu sahabat bertanya, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika menemukan malam Lailatul Qadar? Kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdoa. Di sini doa ini yang selalu dibacakan di 10 hari terakhir. Mari kita sama-sama membacakannya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Nah, ini pernyataan kita, permohonan ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak ibu-ibu doa ini yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Selalu ya.
dan biasanya diawali dengan nama-nama Asmaul Husna. Allah Maha Pemaaf itu ya Afu ya, ada tasdidnya di belakang, Afu double W ya. Ya Afu yang Maha Pengampun, ya Ghafur atau ya Ghafar. Nah, itu menjadi mengawali ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang kedua, waktu mustajab. Ini masih saya ambil yang momennya bertepatan dengan bulan suci Ramadan dulu ya. Ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Makanya walaupun udah kenyang, jangan pernah meninggalkan waktu sahur ibu-ibu, karena Masya Allah di situ ada keberkahan. Ini disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 18. Disampaikan bahwa ketika sahur mereka berdoa memohon ampunan. Masya Allah ya. Jadi jangan pernah lalai dengan sahur walaupun udah kenyang, anak-anak bangunkan aja karena di situ ada keberkahan. Berikutnya juga ini penjelasan sepertiga malam di luar bulan puasa, ini yang biasa kita lakukan yaitu melaksanakan ibadah qiyamul lail ya, salat tahajud. Ini memang sudah disampaikan di berbagai ayat, dan juga para alim ulama juga selalu mengajak kita untuk senantiasa meluangkan waktu untuk bangun dikala orang-orang sedang terlelap tidur. Dan ibu-ibu mungkin pernah merasakan di antara sekian banyak sholat yang paling khusyuk di waktu kapan? Di waktu 2/3 malam ya ibu-ibu. Betul, bahkan tanpa kita sadari air mata itu begitu mudahnya menetes ketika kita memohon kepada Allah. Agak berbeda ketika kita sholat saat kerja ya. Kadang punten bahasa Sunda nama, kadang rarusuh urusan duniawi gitu ibu, Masya Allah. Tapi ketika di 2/3 malam atau 1/3 malam rasanya khusyuk karena mayoritas manusia sedang terlelap tidur. Disitulah kita meminta doa, dan Allah janjikan siapa yang berdoa di saat tahajud diijabah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nanti ini saya bagikan karena panjang ini. Lanjut. Kemudian dalam Al-Isra juga disampaikan juga ya bahwa ini menguatkan betapa pentingnya, betapa dianjurkannya untuk melaksanakan tahajud dan berdoa, karena ini adalah waktu mustajab juga. Ya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Ini disampaikan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Next. Yang ketiga, ketika berbuka puasa, ya masih tentang puasa. Ketika berbuka puasa tadi Bu Dokter sudah sampaikan ya, alon-alon ketika makan saking laparnya kita apa aja masuk ya Bu Dokter. Nah, ini di sini sebaiknya jangan lupa berdoa. Kemudian setelah berdoa berbuka puasa, kita berdoa apa yang kita inginkan. Angkat kedua tangan kita. Jangan langsung sibuk dengan makanan gitu ibu-ibu. Karena disitulah ada momen ketika buka Allah akan ijabah doa kita. Luangkanlah 1 menit 2 menit berdoa ya, meminta kepada Allah. Lupakan dulu sedikit makanannya setelah kita disunahkan untuk mendahulukan mempercepat buka puasa ya. Setelah buka langsung angkat kedua tangan kita ibu-ibu. Disitulah momen dimana insya Allah doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Next. Ya, ini penjelasannya banyak sekali ya, tapi intinya bahwa betapa pentingnya ada doa-doa yang tidak akan tertolak. Dalam hadis riwayat Tirmizi disampaikan ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang terzolimi. Kalau kita punya pemimpin yang soleh-solehah, insya Allah tanpa batas doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan negara kita tercinta NKRI memiliki pemimpin-pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang keempat, ketika azan berkumandang, di samping kita menjawab azan, Bapak Ibu, di azan ini langsung di antara azan iqomah langsung angkat kedua tangan kita. Berdoalah apa hajat kita. Saya yakin semua punya hajat, punya keinginan ya. Kalau sudah hafal doa hajat, baca doa hajatnya, karena di doa hajat itu sudah lengkap ya. Seorang orang sudah memasak ibu
semuanya sudah ada terkandung di situ. Kayak doanya tahajud gitu, begitu sempurna ya maknanya. Jadi ketika azan berkumandang pun sangat dianjurkan untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nah ini yang tadi, pas azan berdoa, ada lagi pas di antara azan iqomah. Apalagi di hari Jumat tuh bapak-bapak ketika Jumatan duduk di masjid sambil menunggu iqomah, doa aja terus, masya Allah. Di situ Allah janjikan doa di antara azan dan iqomah tidak tertolak, masya Allah. Disampaikan dalam hadis riwayat Tirmizi. Berikutnya, nah ini ketika sedang sujud dalam sholat, ibu-ibu ya. Namun perlu kehati-hatian. Kadang ada yang pernah bertanya ke saya, izin ibu, kebetulan di masyarakat saya diminta bantuan sebagai ketua majelis taklim di daerah Ciriung dan di perumahan juga. Sempat, kalau di yang perumahan sekarang sudah tidak terpegang, tapi yang di Ciriung Cibinong di musola kantor putra saya masih bertugas sebagai ketua majelis taklim. Di sana mereka sempat ada pertanyaan begini ke jamaahnya waktu itu, Bu, kalau kita sholat sujud terakhir terus ngedoa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, kenging henteu, kebetulan di sana Sunda, begitu Sunda banget. Nah hati-hati karena itu masih dalam rangkaian ibadah sholat ya. Jadi pakailah bahasa Arab yang bisa aja, Robbana atina fid dunya hasanah pun boleh. Tapi kalau yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang 3 doa di sujud tadi Bapak Ibu, yaitu doa Allahumma ini as'aluka bihusnul khatimah, Allahumma ini taubatan nasuha qoblal maut, kemudian Allahumma rzuqni ya, kemudian ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Nah itu memang yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Atau apalagi tambahkan, misalnya kalau saya lebih ditambahkan, contoh punten izin ini sharing saja. Saya pernah membaca dalam sebuah buku, Allah sangat mencintai, menyukai ketika melihat makhluk Allah itu ketika ada masalah apapun diserahkan sepenuhnya kepada Allah, ibu-ibu. Dengan cara apa? Dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah biasanya saya di sujud terakhir di samping yang 3 tadi, ibu-ibu saya tambahkan di ujungnya di situ. Betul-betul rasanya kita berserah diri aja, mau masalah apapun serahkan sepenuhnya. Jadi kita balik ya ibu-ibu, ini mah kompor ya. Saya yakin semua orang punya masalah ya, masalahnya beda-beda. Nah ketika ada masalah jangan langsung mengeluh. Jangan lupa, kadang kita suka hilap Ibu Ketua, bahwa ingatnya masalah aja, aduh ini masalah begitu berat. Harusnya ingat, jangan peduli, jangan khawatir dengan masalah. Kenapa jangan khawatir dengan masalah? Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa ketika ada masalah, ingatlah bahwa Allah yang akan menyelesaikan masalah. Kenapa kita begitu yakin? Dalam Al-Quran sudah jelas disampaikan dalam Al-Asyar. Orang Sunda bilangnya Alam Nasroh Bu, yaitu ayat ke-5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Dan Allah menyampaikannya 2 kali berturut-turut. Hakul yakin dijamin akan ada solusi. Atau karena saya mah guru bahasa Inggris, ke anak-anak biasa menyampaikan, if there is a will, there will be a way. Kalau ada keinginan, apapun yang akan kita lakukan pasti ada jalannya. Itu kompor juga ibu-ibu dari kami ya. Kebetulan ini untuk refleksi diri saya juga ketika saya berhadapan dengan masalah. Ada lagi ayat-ayat pilihan yang bisa membuat kita jadi orang-orang yang membuang jauh sifat mengeluh. Selain 2 ayat tadi yang Al-Asyr, ada lagi yaitu lihat di Al-Baqarah ayat 286. Ini yang sangat dianjurkan juga agar doa kita diijabah. Yang awalnya dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa alaiha maktasabat dan seterusnya. Allah menyampaikan Allah tidak akan pernah memberikan ujian melampaui kemampuan makhluknya. Artinya mau diuji sedahsyat apapun pasti kita mampu. Yakin tidak ibu-ibu? Insya Allah, amin. Insya Allah. Dan caranya gimana? Bu Elis mah gampangin. Enggak, betul. Insya Allah saya sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya diuji dengan anak-anak istimewa, anak-anak berkebutuhan khusus.
luar biasa, tapi mereka jadi anak-anak hebat saya, Ibu, Masya Allah. Dan saya selalu pegang teguh bahwa ujian saya belum ada apa-apanya dibanding orang-orang yang ada di luar sana. Nah, caranya kita terhindar dari mengeluh, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Kita akan terus bersyukur walaupun dalam keadaan apapun. Satu lagi penguat apabila agar kita semakin kuat ya, tidak hanya ketika sujud berdoa. Yang sering kita baca, umat Islam sering banget membaca Yasin ya, karena jantungnya Al-Quran itu surat Yasin. Di ayat ke-82 harus yakin bahwa kalau memang Allah berkehendak, jadi masalah apapun, seberat apapun bisa diselesaikan. Ketika kita sujud berdoa, minta apapun harus yakin. Kata kuncinya kita harus yakin kepada Allah ya. Yang 82 ada yang ingat apa? Innama, ya betul, yang ada kun fayakunnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Allah janjikan kalau Allah berkehendak jadi. Kita mimpi punya cita-cita banyak, jadi. Bagi kita banyak yang sulit mungkin ya ibu-ibu untuk digapai, tapi dengan banyak doa, terutama di waktu-waktu mustajab, berdoa terus dan yakin Allah akan kabulkan dengan ayat-ayat yang disampaikan tadi. Dengan mudahnya, bagi Allah begitu mudah. Diibaratkan membalikan telapak tangan, gampang banget ibu-ibu. It's just you turn your hand back. Diibaratkan Anda membalikan telapak tangan, bagi Allah semudah itu mengabulkan apa yang kita inginkan. Doa-doa kita sujud, doa kita di waktu-waktu mustajab dan seterusnya. Next, berikutnya ketika sebelum salam pada saat wajib. Nah, ini mungkin ini masih ada kaitannya dengan sujud, tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini doa yang agar terhindar dari dajjal setelah at-tahiyat ya. Itu ada doa sebelum salam. Di sana disampaikan bahwa ada doa-doa yang mustajab setelah salam. Ini harus dibaca dari at-tahiyat. Kalau dipotong-potong suka lupa-lupa ingat ya. Tapi kita ada 4 doa yang mustajab sebelum salam. Ya, Allahumma ini a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya. Nah, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah dibaca. Jadi yang dimaksud doa yang mustajab ketika sebelum salam pada saat sholat wajib, 4 doa itu insya Allah kita akan terhindar dari dajjal. Amin ya rabbal alamin. Next, hari Jumat. Masya Allah, hari Jumat adalah hari terbaik. Semua hari baik, tapi Jumat punya keistimewaan. Terutama ada waktu yang sangat dijamin akan diijabah, yaitu di waktu ujung-ujung hari Jumat setelah asyar. Bukan pada asarnya, bukan, tetapi di akhir-akhir asar. Misalnya asyar jam 3.15, jam 5 lah, sambil duduk ya. Kalau di masjid mungkin itikaf gitu duduk, tapi kita buat ibu-ibu di rumah berdoa apa yang kita minta di waktu asar, di penghujung menjelang maghrib. Nah, ini yang dimaksud di hari Jumat yang insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika turun hujan, nah banyak masyarakat ketika hujan apa yang keluar dari mulut kita, lisan kita? Ya hujan gitu. Sekarang mari kita langsung alhamdulillah, langsung baca. Kalau lihat hadis yang dianjurkan, Allahumma sayyiban nafi'an 3 kali ya. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an 3 kali. Semoga hujannya menjadi hujan yang penuh keberkahan. Nah, ini bebas mau berbicara pakai bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa apapun, mintalah. Ketika pertama turun hujan, doa tadi langsung lanjut. Langsung aja kita minta sama Allah. Gitu, seperti itu. Mungkin bisa ditularkan kepada anak-anak kita ya. Berikutnya hari Rabu antara zuhur dan asyar. Nah, ini jarang ya, jarang diketahui. Ternyata diceritakan oleh salah satu sahabat Rasulullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa ada waktu yang di antara hari Rabu antara duhur dan asar disampaikan. Ini pun merupakan waktu-waktu mustajab. Masya Allah. Berikutnya ini masih ada nih dalam hadis riwayat Ahmad untuk menguatkan bahwa pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, yaitu antara salat zuhur dan
asyar. Masya Allah. Ini agak jarang muncul ya ibu-ibu. Seringnya Jumat, tahajud dan lain sebagainya. Berikutnya ketika hari Arafah. Barangkali ini untuk saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah haji. Wah, ini luar biasa. Mudah-mudahan yang belum berangkat ibadah haji dicepatkan dan dimudahkan rezekinya sehingga sampai untuk menjalankan rukun Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika kita berkesempatan ibadah haji, manfaatkan sebaik-baiknya ketika kita ada di Arafah. Ini menjadi waktu ketika wukuf di Arafah itu waktu yang sangat mustajab. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak di sana? Yaitu kita mendawamkan puasa sunnah Arafah ya, sama tarwiyah yang 8-9 Zulhijjah. Itu sama pahalanya. Kita akan mendapatkan pahala sama dengan mereka yang beribadah atau berdoa di tanah suci langsung. Subhanallah. Berikutnya ketika perang berkecamuk, mungkin ini kita nauzubillah min zalik ya. Tapi ini dibuktikan izin Allah. Kita lihat negara mana yang selalu berkecamuk perang saat ini? Palestina ya, Masya Allah. Seluruh negeri di dunia ini mayoritas mendukung ya. Muslim non Muslim mendukung perjuangan kaum Palestina. Kenapa? Karena memang kita melihat terjadi sesuatu kezoliman. Dan apa yang terjadi? Doa-doa mereka makbul ya ibu-ibu. Doa-doa mereka diijabah. Kenapa? Karena ini sudah disampaikan bahwa ada dalam sebuah hadis bahwa ketika perang berkecamuk doa mereka diijabah, termasuk doa yang terzolimin ya. Nah, ini yang terakhir, sebetulnya masih banyak lagi kalau kita gali berbagai buku. Ketika meminum air zam-zam, Masya Allah, apalagi yang sedang berumroh atau ibadah haji di sana, Masya Allah, kenyang sekali ya Bu di sana meminum air zam-zam. Di sini disampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, khasiat air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Jadi kita ketika mau minum air zam-zam, maaf, mintalah doa apapun, minta kepada Allah. Dan kata kuncinya satu, kita harus yakin, hakul yakin bahwa apa yang kita minta diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ragu, Allah Maha tahu, ibu-ibu, jangan pernah meragukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu nama dari 99 Asmaul Husna itu As-Sami, Ya Sami. Nah, itu sering ucapkan ketika dalam berdoa, yaitu apa? Ya Allah yang Maha mendengar. Tambahkan ya Allah yang Maha mengabulkan, Ya Mujib. Karena salah satu di samping kita mengetahui doa-doa waktu-waktu mustajab, kita juga harus tahu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan agar doa kita diijabah. Salah satunya ketika kita berdoa tentu saja kita awali dengan beristighfar minimalnya 3 kali. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Setelah itu apalagi? Bersolawat atas Nabi. Kalau buru-buru doanya solawat yang pendek gak apa-apa, yang penting diawali sebelum mengucap doa solawat dulu. Yang paling kita kenal solawat badar, singkat aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau solawat Jibril ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau luang, saya alhamdulillah mengajak keluarga mendawamkan salawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'man ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunnalu bihi ragaibu wa husnul hawatini wa yustasqa ghammamu biwajhil karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Nah, baca surat sholawat nariyah ini karena Masya Allah manfaat faedah membaca sholawat nariyah ini di samping menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi perantara diijabahnya doa kita. Jadi beristighfar dulu, membaca sholawat, kemudian apalagi ibu-ibu meminta doa ya, doanya bisa ditambah apa yang Bapak Ibu inginkan. Di ujungnya
baca doa hajat yang ditampilkan nih, doa hajatnya. Ini yang biasa didawamkan. Kebetulan di SMA 2 ini di semua kegiatan, di awal kegiatan Ibu Ketua insya Allah selalu diawali dengan doa hajat ini. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaima magfiratika wal ismata min kulli dzambin wal ghanimata min kulli birin wassalamata min kulli ithmin la tad'u dzamban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan ya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, kalau mau doa kita diijabah karena hadisnya sahih, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah 285 dan 286, bahkan dari 284 ya, lillahi ma fis samawati ya, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wusaha dan seterusnya. Itu pun Allah janjikan doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali sharing, berbagi pengalaman dan berbagi bacaan yang pernah saya baca dan beberapa ibadah yang insya Allah sudah didawamkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Semoga bermanfaat, segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Umsikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Elis Nurhayati MPD atas tausiah yang sangat menginspirasi bagi kita semua.